Hai Sivitas, aku Ica. Aku Asep. Vicky, aku Ica. Kembali lagi di program Mirror, Is Horror Video Unpad. Sedikit berbeda dengan biasanya. Jika biasanya kita menemani Sivitas di tengah angin malam dan kesunyian gedung rektorat, kali ini kita menemani Sivitas dengan podcast mistis dan horor. Vitas bakal ditemenin sama kita berempat, cerita-cerita mistis, tentunya pas banget buat didengerin di rumah aja. Cerita yang pertama datang dari anonim tentang Mbak Kunti. Kisah ini bermula saat aku bekerja di sebuah perusahaan di kota Solo. Aku bekerja sebagai staf admin di perusahaan tersebut. Tapi tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 bulan saja. Pada saat aku kerja, seringkali pulang malam sekitar jam 11 malam, bahkan lebih. Kerja malam bagi kebanyakan orang merupakan hal yang lumrah. Namun, pada saat itu kebetulan aku pulang jam 1:30 pagi. Entah kenapa, malam itu membuatku takut untuk pulang ke rumah. Mulai dari kejadian yang aku alami di kantor, seperti mual dan pusing. Pada saat aku merasakan mual, aku langsung bergegas ke kamar mandi di lantai 1. Entah apa yang ada di dalam pikiranku. Tiba-tiba saja, aku langsung ingat kalau malam itu adalah malam Jumat. Padahal biasanya, malam Jumat bagiku bukanlah malam yang horor. Pada saat di kamar mandi, aku berpikir, mengapa malam ini tidak begitu menyenangkan? Dan rasanya ingin pulang ke rumah saja sangat berat. Akhirnya, walaupun keadaanku letih, capek dan pusing, aku terpaksa harus terjang untuk tetap pulang ke rumah. Malam itu pukul 1:30 pagi, aku dan rekanku pulang. Kami selalu pulang berdua hingga berpisah di pertigaan jalan karena beda arah. Tiba-tiba saja, motorku mogok. Tidak bisa aku starter hingga menunggu 10 menitan dan akhirnya bisa. Seperti setengah sadar, sambil merasakan rasa pusing di kepalaku, tiba-tiba saja aku terjatuh dari motorku dan seperti ada yang menimpaku dari belakang. Ketika menoleh ke belakang, aku melihat sosok wanita berambut panjang hingga menyapu jalanan dan menatapku dengan tajam. Aku terdiam. Dengan tergesa-gesa, aku mencoba menghiraukan dan mencoba bangun. Rasa sakit akibat jatuh pun tidak terasa. Aku langsung melanjutkan perjalanan dengan badan yang sangat terasa berat. Dengan kecepatan yang tinggi karena ingin cepat sampai di rumah. Aku merasa bahwa sosok wanita itu sangat tidak asing bagiku. Rasanya, aku pernah melihat sosok wanita itu 7 hari sebelumnya. Setelah beberapa menit, akhirnya aku sampai di rumah. Masih dengan perasaan kalut dan bingung, takut sosok wanita itu mengikutiku. Setelah kejadian itu, aku sempat jalan bersama pacarku. Dan anehnya, aku melihat sosok wanita itu lagi di pinggir jalan. Sesekali juga aku melihatnya di depan rumahku. Aku berpikir bahwa sosok wanita itu memang mengikutiku. Akhirnya, setelah 1 minggu dari kejadian tersebut, aku memutuskan untuk resign dari pekerjaanku. Menurutku, kerja pulang malam sangatlah berat. Ada resiko yang sangat besar.
jika terjadi apa-apa di jalan. Ih, merinding banget ya sih. Ini tuh sebenarnya mirip banget nih Civitas sama pengalaman temenku. Ini sebenarnya horor-horor sedih gitu sih. Jadi dia kan seorang karyawan nih di sebuah perusahaan luar kota. Baru banget putus sama ceweknya dan ditinggal tunangan gitu sama ceweknya. Akhirnya hari Jumat dia maksain pulang malam-malam sehabis dia kerja pakai mobil sendiri karena dia pikir mungkin masih ada kesempatan buat pertahanin hubungannya. Mungkin karena emang perasaannya lagi sedih, kalut, kecewa. Tiba-tiba aja dia pengen berhenti di pinggir jalan. Itu jalanannya sepi, kiri kanan kebun-kebun kosong gitu. Dia pengen aja buka handphone, liatin foto-foto sama mantannya yang baru putus itu. Scroll-scroll gitu kan sambil bilang, cantik banget ya dia gitu. Tapi pas dia ngadep ke depan, tiba-tiba aja ada sosok cewek yang ngehampirin dia. Dia kaget dong, gak tahu itu HP kelempar kemana. Yang dia lihat sih, mukanya tuh putih banget dan cantik banget katanya. Rambutnya juga panjang. Dia langsung ngegas kayak orang brutal gitu karena saking shocknya dan pengen banget nyampe rumah. Tatapan dia ke depan lurus doang, gak berani lihat kiri kanan. Dan puji Tuhan dan alhamdulillah juga, syukur banget dia bisa nyampe dengan selamat sampai rumahnya. Mungkin sambil perasaan deg-degan gitu, dia ketuk-ketuk pintu rumahnya. Kayak, ma, gitu. Pas dibukain sama ibunya, dia langsung pingsan, gak inget apa-apa. Dan dia cerita ke aku sampai pingsan doang. Itu juga sama, digangguin ketika perjalanan jalan. Wah, gila, bahaya banget gak sih kalau ketemu kayak gituan pas di jalan? Maksudnya tuh, Iya bener. maksudnya tuh ini gak sih kayak takut kenapa-napa kan? Takut kita nggak fokus juga soal lagi nyetir. Kali aja bisa ketabrak atau gimana betul. gitu. Sebenarnya kalian tahu gak sih kalau akhir-akhir itu ada cerita yang viral. Itu kalau nggak salah di media sosial banyak kok yang nge-publish. Ada ojol yang nganterin cewek dan ternyata sebenarnya cewek itu tuh udah nggak ada. Cewek itu tuh udah meninggal bertahun-tahun lalu. Iya tahu. Dan ini tuh, Oh iya bener. dan itu tuh tahu kan? Jadi si abang ojolnya bilang kalau perempuan ini aku salah satu YouTuber yang terkenal gitu dan minta dianterin ke rumahnya. Dan menurut aku ini serem banget sih, maksudnya dia apa ya? Itu kan posisinya perempuannya kan, si ceweknya ini kan yang nyetir motor. Bayangin itu di jalan orang-orang pada heran gak sih ngelihat si abang ojol ini diboncengin tapi motornya sendiri. Tapi serem. Iya, iya bener. Menurutku ya, kejadian di jalan tuh paling serem gitu. Karena nggak cuman bikin serem doang, tapi bisa bikin kecelakaan juga atau yang lain-lain gitu. Ya itu bahaya banget sih. Terus kalau kayak tadi ceritanya Asep kan, cerita tentang pulang kerja dari anonim tuh. Terus cerita aku juga sama pulang kerja. Ini cerita ojol kayak, wow, gak kebayang sih. Rentan banget ya di jalanan itu, apalagi kalau malam. Iya bener, serem banget cuy. Berarti pokoknya civitas hati-hati aja pokoknya kalau di jalan. Tapi kan ini kan kita kan lagi jarang jalan-jalan nih kan ya. Pasti kan lagi pada di rumah. Nah kalau kalian sendiri ada gak sih cerita horor selama di rumah aja ini gitu, selama work from home ini? Terus kalau ini kan kalau kita kan semua di rumah nih. Kalau Asep kan di asrama nih, kali aja ada cerita-cerita yang kayak gitu, Sep. Gimana? Ada nggak, Sep? Aduh, sebenarnya kalau cerita horor kayak gini tuh banyak banget teman-teman. Cuman kayaknya para kalian tahu kan asrama tuh kayak gimana. Wow. Tapi next time aja sih aku ceritain kayaknya.
Banget Asep. Oh gitu ya. Mm-mm. Bisa ditunggu banget ya. Mm-mm. Next episode ya Sep ya. Iya betul, dipantangin terus aja ya. Oh iya asik. Aku ada nih, Kalau dari Kak Iki ada? tapi ini masih tentang di jalan. Mana? Enggak, masih ada hubungannya sama Boleh. kampus-kampus gitu. Wow, boleh banget nih Kak. Aku coba ceritain ya. Ini sebenarnya kejadian sama diri aku sendiri. Makanya pas aku ceritain ini, sekarang nih agak deg-degan. Soalnya kalau diingat lagi tuh, aduh, ngerasa merinding gitu loh. Tapi bisa kita ambil hikmahnya aja ya, biar terus hati-hati khususnya kalau lagi di jalan. Waktu itu, aku sedang ikut KKN. Ya, kuliah kerja nyata. Sekitar bulan Januari 2020 berarti. Jalan-jalan sama temanku, motor. Waktunya jam 7 malam. Mau cari makan, juga pergi ke alun-alun gitu. Tapi waktu itu, tiba-tiba hujan deras banget. Akhirnya, kita semua menepi, ganti destinasi ke tempat yang lebih dekat. Kita menuju base camp KKN di desa sebelah. Sampai sana, kita berbincang asik nih, sambil nunggu hujan reda. Tapi saking asiknya tuh, tiba-tiba jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Akhirnya, kita memutuskan untuk pulang. Perjalanannya cukup panjang sih, 3 km dari jarak itu. Tapi yang bikin serem adalah yang perjalanan memang lewatin hutan dengan pohon gede, cahayaan yang kurang, tentunya kita ngelewatin berbagai macam kuburan. Bohong, nah tuh kuburan banyak banget. Sekitar 2 hektar tanah yang ada di sana isi sama kuburan. Waktu itu kita ngelewatin sampai sekitar 3 komplek makam. Ada yang aneh sebenarnya. Alhamdulillah aman. Juga baca doa-doa, jalan sambil ngobrol sama teman. Aku juga tutup mata sih, karena mana ya, malam-malam gitu. Tapi akhirnya kita selamat base camp lagi. Itu beberapa hari kemudian kan ada nobar gitu di sana. Base camp. Jam 2 pagi masih nonton Midsommar. Bukan ya Midsommar, film thriller gitu. Akhirnya kita semua ketiduran. Aku tiba-tiba kebangun nih jam 4. Langsung nangis. Nah waktu itu aku ketindihan gitu. Mimpi dikejar sama aktor Midsommar. Ya aku mikirnya positif aja. Karena kecapean kali ya. Karena begadang. Dan ya, KKN juga kan di paginya sampai siang juga kegiatannya banyak. Tapi setelah itu, beberapa minggu kemudian, aku sakit parah banget. Ke akhir KKN juga aku terus berobat, fisioterapi. Sampai aku pulang ke rumah karena gak kuat sama sakitnya. Waktu itu aku ada jadwal siaran pun aku skip. Aku harus berobat. Akhirnya pulang, obatin lagi. Aku juga pegangan tangan dan segala macam. Nah, kebetulan nih pas pulang di rumah, ada temennya papa. Urusan ke rumah gitu, ada urusan. Pak ini dikenal punya kemampuan bisa lihat yang gak orang biasa lihat gitu. Akhirnya aku dilihat gitu deh sama bapaknya. Bapaknya bilang, habis ketawa-ketawa di bawah pohon gede ya malam-malam.
Bukan bingung gitu ya. Kapan aku ketawa-tawa di pohon besar? Aku langsung keinget pulang KKN malam-malam waktu itu. Sebenarnya aku nggak ketawa-ketawa sih, tapi ya cekikikan kecil aja gitu pas ngobrol di motor. Aku ditanya sama bapaknya, kamu mimpi ya? Ada yang ikut, orang yang matanya rusak sebelah kan? Itu aku langsung kaget. Jujur awalnya aku masih percaya nggak percaya ya kalau misalnya bapak itu bisa ngelihat orang yang nggak bisa biasa orang lihat gitu kan. Tapi setelah bapaknya ngomongin tentang mimpi itu, sama banget sama gambaran mimpi aku pas Midsommar itu KKN waktu itu. Kalian tahu nggak ada pemeran yang mukanya itu rusak sebelah gitu? Nah, sama banget sama penjelasan yang dari bapaknya. Benernya tahu nih aslinya orang yang ngikutin, bukan orang ya, jin yang ngikutin itu berasal dari mana. Tapi kalau di deket kontrakan pas nonton Midsommar itu nggak ada pohon gede. Ngelewatin pohon gede itu pas di motor malam-malam doang. Jadi beneran deh, kayaknya sakit pundak yang aku alamin selama kemarin itu memang ada sesuatu yang menempel gitu katanya. Kita harus tetap fokus di jalan, kan cekikikan ngobrol doang, bener-bener harus baca doa di setiap perjalanan, apalagi kalau malam-malam. Nah, sebelumnya ngerasa fine-fine aja, akhirnya kan tetap ke bawah gitu, tahu alam. Ih, serem banget, parah. Sumpah, itu Soalnya seriusan. hati-hati ya kalau KKN. Oh Apalagi my sekarang kan God. lagi masa-masa KKN banget ya teman-teman. Jadi hati-hati banget deh. Iya. Mm. Karena cerita di KKN itu tuh apa ya, mungkin menurut orang ada yang bilang bohong lah atau gimana gitu, tapi aku juga Iya. awalnya mikirnya kayak gitu, cuman ternyata aku sendiri ngalamin. Jadi kita jangan Iya. gegabah, harus tetap waspada. Betul banget tuh. Wow. Berarti itu sama ya, diganggunya tuh pas lagi di jalan gitu gak sih? Ya kemungkinan besar tuh waktu di jalan, Heeh. soalnya memang aku malam-malam ketawa-ketawa sampai di bawah pohon besar tuh ya cuman waktu itu gitu. Memang kejadian yang mimpi itu setelah aku jalan-jalan malam-malam waktu di motor itu. Iya bener. Tapi emang jujur, kita kalau lagi di jalan gitu masih mending diem kali ya. Diem terus baca doa gak sih? Dan Fokus sama fokus. jalan. Mm-mm. Tapi iya sih, sumpah kalian kalau di jalan harus tetap baca-bacaan, terus juga harus fokus juga, jangan bengong, karena ini aku cerita dikit aja sih, waktu awal-awal masih semester 2 atau semester pertama, pokoknya baru pertama kali masuk kuliah, itu aku sempet diikutin sama kayak Kaiki, dan emang bener pasti mimpinya tuh aneh-aneh. Pokoknya waktu itu aku lewat apa namanya yang deket FIB kan itu ada yang ke bawah itu kan ada kos-kosan ya. Nah, aku tuh selama seminggu bolak-balik ke sana dan ternyata aku diikutin dan yang ngikutin itu nggak nanggung-nanggung. Ada 5 yang ngikutin. Demi apa 5? Ini serius. Sumpah. Ngapain aja mereka, Cak? Itu rombongan, Sumpah, Cak. serius waktu itu aku nggak tahu maksudnya ya aku terakhir diikutin itu waktu pas 12 SMA kan dan itu juga di jalan juga itu di jalan juga aku sekolah kan ada waktu kelas 12 kan ada jam 0 kan ya pasti kalian juga gitu nggak sih ada pendalaman materi gitu itu aku berangkat jam 5 pagi karena emang dari rumah ke sekolah itu agak jauh jaraknya. Terus aku juga pulang malam karena waktu itu tugas akhir sekolah itu bikin film. Syuting suka sampai malam, ngedit juga sampai malam juga. Terus waktu itu aku lagi mau ke tempat les. Karena aku males pulang, aku langsung ke rumah temanku. Nah, pas ke rumah temanku ini ada apa sih kayak keluarganya yang bisa ngelihat juga itu persis banget kayak tadi Kaiki ngomongin.
tiba-tiba aku ditanya, di rumah kamu lagi ada yang sakit? Terus aku mikir, enggak kok, perasaan nggak ada yang sakit, sehat-sehat aja. Terus ditanya, kamu semalam mimpinya nggak enak ya? Kayak gitu. Terus aku diem, mikir, oh iya semalam mimpinya ngos-ngosan gitu, mimpi ketindihan. Terus gak lama, si ibunya ini kayak ngobrol sama orang lain, padahal di situ kita di ruangan itu cuma berdua doang. Dia bilang, gak lama dari itu, pokoknya sekitar 10 menit, dia baru bilang, ada yang seneng sama kamu yang di flyover. Kalau lewat sana, berdoa ya, jangan bengong. Itu terakhir kali aku diikutin lagi tuh yang waktu tadi aku bilang pas aku masuk kuliah, itu juga aku tahu kalau diikutin dari si keluarga temen aku itu. Katanya ada yang ngikutin aku sekitar 5 dan katanya mereka penasaran sama aku katanya. Cuma ngintip-ngintip aja katanya mau kenalan. Udah sih gitu aja. Tapi emang capeknya bener-bener capek banget. Ih, parah, serem, Ya, Serem merinding. banget. Sebenarnya tuh katanya kalau misalnya Iya, tiap orang itu ada aja sih yang ngikutin yang kayak gitu. Cuman emang iya asalkan benar. nggak ngeganggu gitu kan ya, nggak Iya, iya. ngeganggu di kita. Nah mungkin Heeh. aku juga walau alam sih ya, Heeh. penyakit aku juga itu mungkin ada faktor benerannya sakit juga dari aku, Heeh. tapi itu tuh emang Iya. hilang tiba-tiba juga gitu loh. BTW, Hmm. kalau ngomongin di jalan, ternyata aku baru kepikiran aku punya cerita satu lagi dan ini serem parah. Ya ampun, Jadi sumpah-sumpah. waktu itu, Aduh, aduh sorry ya, Chef lagi di asrama ya. Nggak apa-apa, sumpah. Jadi kangen. waktu itu, ya jadi gini sih cerita waktu itu, aku pernah bikin apa gitu kan. Terus sempet dengar cerita sih dari temen aku gitu. Jadi ini temennya temen aku kayaknya yang ngalamin. Dan itu masih ingat sampai sekarang. Jadi ceritanya tuh, nah malam-malam dia tuh mau nonton, cuman eh, janjian sama temennya ternyata temennya malah ngeduluin. Tuh, akhirnya dia naik ojol gitu ya. Naik ojol buat ke Forsi tersebut. Nah terus, Ih, sumpah aku kok tahu gue nih ceritanya ketawa deh sih? kayaknya, ya ampun serem banget. Ternyata itu ya temennya temen aku. Jadi dia tuh pesan ojol. Nah terus di mapnya tuh kayak masih jauh gitu abang ojolnya. Cuman tiba-tiba di si ojol tuh udah ada gitu. Nah mungkin dia kan mikirnya kayak oh mungkin mapnya emang apa namanya Error. error gitu Mm-mm. kan atau apa gitu iya. Terus akhirnya ya udah dia naik aja. Awalnya sih biasa aja cuman katanya agak bau amis. Terus tiba-tiba si bapaknya tuh kayak curhat gitu bilang sakit terus sakit kayak gitu Udah, terus udah. dia kayak aneh Sempat kan merinding. Sumpah-sumpah merinding banget sih, Merinding, parah. serem. kenapa Gimana, Cam? pak katanya gitu kan kenapa pak saya pokoknya dia tuh bapaknya tuh kayak nyeritain tabrakan gak tau apa gitu pokoknya intinya kenapa dia bisa sakit dan meninggal gitu terus dia langsung kaget banget kan kayak loh kok gini gitu terus gak lama di aplikasi ojolnya tuh dia dapet chat dari abang ojolnya bilang Neng di mana saya udah di depan terus ini siapa yang Ya Allah. dia naikin Gila, gitu kan Sumpah merinding terus akhirnya banget. merinding. terus akhirnya dia turun kayak maksa turun gitu dia lari bener-bener kayak ya udah bodo amat capek atau enggak bener-bener lari sampai bawah dan akhirnya naik ojol yang beneran dia pesen gitu tuh sampai dia kayak mastiin lagi pak bener kan manusia iya bener gitu sampai sampai apa namanya takut gitu kan dan akhirnya alhamdulillah nyampe sih ke Forsi cuman itu serem parah gak sih kayak berasa di prank tapi di pranknya tuh sama Iya, makhluk gaib gitu maksudnya tuh Heeh. sampai ceritain tentang dia meninggalnya Iya. gitu kan. Kalau Heeh. misalnya nggak Iya bener. nyeritain apa-apa ya bisa aja kemungkinan dia salah apa ya, salah ngambil customer gitu. Tapi ini Iya. nah, Iya kayak bilang sakit, sakit gitu. Ih, serem Ya ampun gak serem sih? banget. Icel. Apa? Tapi ngomong-ngomong cerita itu tuh sebenarnya lanjutannya tahu, Cel. Oh iya, gimana tuh? Jadi ketika si cewek ini tuh udah naik
ojol yang beneran, kan dia dianterin, dia kan masuk ke venue gitu ya, Iya, nah pas dia masuk ke dalam venue-nya itu, kamu tahu gak sih apa yang terjadi? apa? Bapak-bapak yang tadi itu, dia nyengir Hah? gitu loh, ke si cewek itu, Oh gitu. dan bapak-bapaknya di dalam gedung itu. Ya ampun, aku lupa Sumpah, sih itu serem yang itu. banget, parah. Wah, aku Parah jadi ini inget itu. juga sama cerita aku, baru banget ini aku kayak ngalamin. Nah, kebetulan aku kan di asrama ini sekamar sama salah satu anak mahasiswa tingkat akhir lah ya. Dia tuh emang lagi penelitian gitu di salah satu gedung. Nah, kebetulan dia ngomong gini, siang-siang dia tiba-tiba pulang dari laboratoriumnya. Emang dia tuh penelitian sendirian terus gitu, Cel, ceritanya. Iya. Heeh. Terus? Terus ya udah dia pulang. Kenapa Kang pulang tumben? Biasanya dia pulangnya sore. Nggak tahu Kak, nggak Iya. tahu Sep, badan Akang nggak enak banget, panas dingin, kata gitu kan. Ya Iya. udah, aku langsung kayak ya udah Kang istirahat aja sih, sok atau sini mau dibantuin apa gitu. Ya udah. Hmm. Nah, terus dia lupa kalau sekitar jam berapa ya waktu itu kejadiannya hujan-hujan gitu. Itu abis Isya deh kayaknya. Dia ngomong gini, Sep, Akang lupa matiin lampu dan lain-lainnya di laboratorium gitu. Kebetulan laboratoriumnya itu bener-bener di dalam pelosok banget gitu, jadi bener-bener kayak nggak dijangkau banget deh sama sekali gitu. Ya udah Kang mau dianterin, ya udah aku anterin yuk. Iya. Nah aku anterin tuh. Pas aku anterin ke sana, itu nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba tuh kayak angin tuh kayak apa sih nyamperin kita gitu loh. Ngegebus gitu ya. Tapi angin bener-bener nyamperin kita banget. Terus kayak aku nggak tahu kenapa, aku nggak tahu, aku nggak bisa bilang aku bisa lihat sih. Aku emang nggak pernah bisa lihat. Cuman kalau aku tuh lebih sensitif ke bau-bauan, ngerti nggak sih? Iya, Nah iya, terus aku kayak tuh bau kayak nyium ngerasa gitu. ngerasa bau banget tuh kayak dia tuh laboratoriumnya memang Hmm. memang laboratorium ikan gitu kan. Iya, iya. Tapi memang baunya bau banget gitu, Cel, bau bangke banget Hmm. gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Aku minta tolong, Kang, coba deh Kang cari bangkainya, takutnya ada bangke gitu. Tapi emang nggak ada bangke Iya. gitu. Ya udah akhirnya kita Hmm. pulang. Nggak tahu kenapa itu pas pulang tuh pohon pada goyang-goyang gitu. Dan yang goyang-goyang tuh kayak pohon-pohon pisang gitu loh. Terus Oh. si akangnya ini tuh tiba-tiba nggak enak gitu. Ya udah Kang, sini aku aja yang bawa motornya. Akhirnya kita keluarlah dari laboratorium itu bawa motor. Itu aku nggak tahu kenapa si akang apa motornya tuh berat pakai banget kayak amit-amit ya kayak ibarat tuh kayak bawa berempat sampai berlima orang dan di situ tuh tiba-tiba dari yang bau bangke banget ngikutin kita itu berubah jadi wangi yang sewangi-wanginya kayak kamu naruh parfum di depan hidung kamu, parah itu wangi banget. Terus kayak langsung kayak ada yang apa sih kayak si akang tuh ngomong kayak sep 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 kayak dia tuh udah panik gitu kan. Aku juga udah panik banget gitu. Ya udah kita akhirnya kayak ngegas gitu sampai ya udah sampai akhirnya nyampe di depan asrama. Dan pas masuk asrama, HP aku ternyata udah bunyi banyak banget gitu. Ada telepon. Kebetulan salah satu kakaknya mamaku itu memang dia bisa lihat gitu kan katanya. Hmm. Dia nelpon. Terus aku telepon balik kan. Kenapa Wak? Nelpon. Kamu bisa dari mana? Kata kayak gitu. Aku Iya, di terus? kampus aja nggak kemana-mana. Cuman nganterin kakak aku doang ini ke laboratorium. Jangan suka main sembarangan. Dibilang kayak gitu. Kalau kemana-mana Oh iya. hati-hati. Sopan. Attitude kamu dipakai. Dia bilang kayak gitu. Terus katanya ada sosok Iya. ada sosok pocong sama kuntilanak yang ngikutin. Serem banget gak sih? Oh my God, parah. Sumpah aku kayak langsung merinding parah. Aku tuh nggak pernah ngeliat kayak gitu-gituan tapi dikasih tahu amit-amit Iya. guys, serem banget gak sih? Iya, iya. Bisa pas gitu dan emang kalian ini apa? Maksudnya aneh-aneh enggak kan? Enggak, mungkin ya di situ kita ini kali ya nggak permisi-permisi atau kayak gimana. Aku juga nggak ngerti Oh sih. iya, iya Mungkin benar. Iya, sebenarnya bisa iya, iya. diambil pelajaran juga nih buat Civitas dan teman-teman Mm-mm. semuanya. Kalau misalnya dari tadi ceritanya Kak Iki, terus ceritanya Heeh. Ica, ceritanya Icel, mungkin juga teman-teman harus fokus sih kalau di jalanan sepi gitu dan juga harus sopan karena ibaratnya itu kan tiap tempat memang ada penunggunya kan. Kita nggak bisa Iya ya benar. maksudnya kita Mm-mm. nggak bisa ngusik mereka gitu. Ya ibaratnya rumah kita Mm-mm. aja sih kalau rumah kita diusik kan kita juga nggak mau. Kayak gitu Jadi sih. Iya benar. kalau di lab itu mungkin udah lama nggak dipakai juga ya, Sap ya. Iya. Parah banget Heeh. Kak. Itu Padahal gini kejadian, loh Kak, gimana? sebelumnya tuh padahal sebelumnya si Akang ini tuh dia sering ke lab itu sendirian. Kayak misalnya
jam 11 malam, jam 12 malam dia sering sendirian Kak sebenarnya ngelakuin penelitian. Cuma dia baru kali itu Tapi loh. oke-oke aja. Ini gara-gara ada lu, Sep. Nggak tahu deh, serem Oh banget. iya bener. Gara-gara ada kamu, Sep. Tapi emang katanya sih cuaca yang kayak hujan-hujan angin-angin kencang gitu, hujannya nggak gede, hujan rintik-rintik itu memang mendukung sih. Mm-mm. Oh iya gitu. Iya sih. Katanya sih Pantesan mendukung Emang aku gitu. mendukung selalu sih, soalnya merinding. mereka itu sukanya tempat yang lembab. Kayaknya waktu dulu Oh juga gitu. yang aku bilang aku di Makanya nih kosan-kosan yang lembab ntar Ih, harus kalau sebelum masuk harus baca doa dulu juga. iya bener banget. Dengar nggak ada cerita yang dia masuk kosan terus kesurupan gitu? Ih, sumpah serem banget. iya. Oh, Hati-hati ya Itu pokoknya. bisa tuh dibahas nanti. Selanjutnya ya di situ kosan Iya. aku sepi banget tahu guys. sama aku Oh juga gitu. kemarin udah kesana. Ya kan, ya ampun ngeri banget. By the way, Mm-mm. tadi tuh pas aku ceritain yang kakak itu kejadiannya pas lewat itu tuh sebenarnya aku udah ini tahu udah kayak assalamualaikum ahli kubur gitu-gitu. Cuman ya gimana ya mungkin akunya nggak fokus ya jadinya tetap aja gitu ada kena aja. kalau kata temen aku sih yang ngerti kayak gitu katanya, ini mah katanya kan, aku juga nggak tahu berapa. Gitu tuh bisa terjadi kalau emang kita lagi capek. Soalnya katanya frekuensi tubuh kita itu sama kayak mereka. Jadi mereka tuh ngerasa sama, jadi gampang ke kitanya kayak Nempel ya. Kalau misalnya Iya, setuju. gitu. kalau misalnya ngikutin doang mah ya udah mungkin ya bisa ngikutin doang. Cuman kalau misalnya sampai kayak ketempelan bikin kita sakit kalau segala macam mungkin karena kitanya juga pertama bisa jadi kosong terus kalau sakit Mm-mm. capek juga gitu ya. Iya. Iya, bener-bener. Terus juga biasanya emang kan Iya, tubuh bener orang banget. beda-beda. Kalau aku selama ini Mm-mm. emang ya aku tuh udah sekitar 3 atau 4 kali yang kayak gitu. Itu tuh kayak badan tuh pada sakit. Terus pasti aku ada jangka waktu sekitar 3 sampai 4 hari tuh pasti sakit. Benar-benar sakit, harus tidur kayak gitu karena emang selama ditempelin itu aku nggak bisa tidur karena selalu digangguin lewat mimpi gitu. Ya ampun, please. Nah, pokoknya aku juga Serem sebenarnya tuh banget. bukan orang yang bisa lihat juga sih. Tapi kayak Iya. kalau ngerasain itu sering banget. Aku pernah sih waktu itu ditawarin mau nggak katanya tuh aku udah setengah mata batin katanya ya Waduh, kalian setengah Serem mata bang. batin aku tuh udah kebuka serem kalau banget, Kak. misalnya setengahnya lagi mau dibuka bisa kok ini tinggal dibuka aja katanya gitu bisa jadi positif Waduh. gitu tapi ya gimana ya enggak deh akhirnya ya emang sekarang tuh aku ngerasain bangetnya misalnya ada sesuatu tuh pasti di mimpi sama gitu sakit badan sakit kayak gitu-gitu gampang kena gitu loh sama hal-hal yang kayak gitu sih katanya Iya, walau bener. alam sih aku juga. Nah, kalau aku malah kebalik sama Kak Iki. Tapi waktu itu, waktu kecil umur 4 tahun apa sekitar 5, aku lupa. Itu aku ngeliat sesuatu di samping rumahku sendiri. Nah, akhirnya itu aku sakit seminggu, gatel-gatel dan gak ada yang bisa nyembuhin. Padahal itu juga aku udah ke dokter, udah dikasih bedak tabur yang buat gatel-gatel, tetap gak sembuh. Akhirnya tutup karena emang Wah, gak kuat. Tanya sih, ceritain waktu itu. Dan aku masih inget kok wujud waktu waktu aku kecil ngelihat hal itu gitu. Aku masih inget banget di otakku tuh masih inget banget lagi main malam-malam tiba-tiba ngeliat ih dan aku nggak tahu serem. kalau itu tuh mereka gitu loh. Aku kira itu salah satu Belum sadar gitu. kira aku tuh salah satu orang lain yaitu saudara aku sendiri gitu loh. Gitu aku kira. Iya. Terus Wow. cerita lagi nih satu lagi bener-bener ini akhir deh kayaknya dari aku. Oke, apa tuh? Aku kan masukin naskah yang ya buat mirror ini kemarin. Terus ya udah fine aja tapi gitu ada sekelibet ada oke. Apa sudah sering gitu kan. Sering sekelibet kayak gitu. Tapi ini yang agak serem banget kemarin tuh jam 11 udah mau tidur aku udah tiduran di kamar udah di kasur Spotify aku nyala dan kenapa aku nyalain karena aku lagi merasakan vibes yang nggak enak di situ jadi aku harus mendengarkan sesuatu nyalainnya di laptop kan dan aku muter playlist lagu Korea gitu
Terus tiba-tiba banget pas aku lagi mau tidur keganti tuh si lagunya. Tapi lagunya kegantinya jadi lagu Maher Zain yang Allah ya Maulana. Aku mau takut kan gitu kan. Maksudnya kayak kalau misalnya itu playlistnya emang ngacak, nggak mungkin ke dari lagu Korea ke lagu Maher Zain karena selama ini juga aku nggak pernah kan kayak ngedengerin Korea terus tiba-tiba ke lagu religi. Aku pengen takut sih waktu itu pengen kayak langsung kabur atau gimana gitu ke kamar. Aku mikir lagi ini gantinya ke lagu selawatan bukan selawatan ke lagu yang Islami gitu kan makanya jadi bingung ini agak serem dan agak lucu aja Aneh. gitu aneh aja gitu tuh Tapi ini kocak banget dari Korea ke Maher Zain. iya tapi itu bener-bener pindah sendiri gitu loh gerak sendiri di laptop nah aku bener-bener udah tidur di kasur laptopnya di sebelahku bukan di sebelahku di meja sebelahku nggak ada apapun yang apa namanya nggak ada apapun yang nyentuh-nyentuh itu tiba-tiba langsung masuk ke lagu Maher Zain ya ya udahlah mungkin pengingat untuk Mungkin ada yang iseng kali ya. Ngajak nyanyi bareng gak sih? Apa? Ngajak nyanyi Oh, ngajak bareng. nyanyi bareng. bisa Kayak jadi suruh Agak tobat seru, itu Sep. biar nggak drakor-drakoran ya terus. makanya Iya, biar nggak Korea-Koreaan terus. ya aku kan emang muter lagu kan buat ngilangin vibes serem itu kan ya harusnya tuh Iya. muternya tuh yang kayak gitu ya bukan muter yang lagu Korea Iya, bener. langsung diingetin gitu Insya Allah, yang gitu-gitu. gitu jadi Tapi ngomong-ngomong kayak gitu tuh, Waduh. aku sempat dikasih tahu juga loh sama anak Indigo gitu. Tapi aku nggak tahu sih bener atau enggak. Cuma kayak Apa tuh? apa sih tuh teman aku yang Indigo tuh ngomong gini. Sebenarnya kalau kalian ngerasa saat tidur atau bangun tidur, kalian ngerasa ada yang ngeliatin kalian mau ke kamar mandi, kalian ngerasa ada yang ngeliatin kalian atau ngikutin kalian, itu sebenarnya tuh benar gitu. Jadi sebenarnya manusia itu kayak kata dia sih punya mata belakang gitu katanya. Jadi emang sebenarnya apa yang kita lihat itu sebenarnya dia ada gitu. Cuman kita memang tidak bisa melihatnya. Tapi ketika kita ngerasa itu emang dia beneran lagi ada di sekitar kita. Ih serem banget gak sih? kalau misalnya yang pernah aku dengar tuh ya Wow. kalau kita kebangun jam 2 malam tuh ya biasanya kalau bangun jam segitu ada yang ngeliatin katanya gitu-gitu sih tapi Mau sholat takut. iya aku tuh kalau misalnya di kosan kalau udah jam 11 belum sholat isya gitu kan aku langsung pindah kamar temen kosan sebelah buat sholat doang karena udah itu Iya, emang. ngerasa ada yang ngeliatin kan di belakang itu nggak tenang Ih Iya, kayak iya. film Makmum gak sih, takut banget. oh aku nggak pernah nonton itu karena takut Aku udah nonton. Aku sebenarnya Itu serem banget sih, Vitas. Boleh tuh jadiin list movie. ada cerita sih soal sholat ini, tapi jangan deh ntar kalian malah jadi takut sholat. Next episode Iya, kali boleh jangan ya. deh iya, nanti aja deh tuh Aduh. Wah, udah lumayan juga nih. Ini udah nggak kerasa banget ya nemenin si Vitas di podcast Mirror kali ini. Mungkin next time kita bisa kali ya bikin box question di Instagram Radio Unpad biar aktivitas bisa ngirim nih pengalaman cerita horornya. Apalagi di masa WFH gini. Dan mungkin cerita-cerita pas ke kosan. Kemarin mungkin ada ya sebagian yang ke kosan. Mungkin ada kejadian apa atau apa. Itu boleh banget nanti diceritain ya gitu kali ya. banyak banget tema yang harus kita bahas ini. Ya Iya, pokoknya nanti banyak kita banget kasih temanya. Ya boleh Kenapa, banget Sep? tuh. Ya boleh banget tuh kayak gitu tadi. Nah, buat Iya, Civitas iya, iya. semuanya nih, jangan lupa Mm-mm. untuk selalu pantengin Instagram Radio Unpad karena kita selalu siaran dan banyak tips ataupun informasi buat nemenin Civitas di rumah aja. Dari rumah masing-masing, aku Asep pamit. Aku Ica pamit. Aku Iki pamit.